Daftar para penghafal Alkitab. 1. Pada tahun 2007, Crew and Ministry melaporkan bahwa Charles Matlock berusia 59 tahun, yang juga dikenal sebagai Alkitab berjalan dari Tennessee Barat, menghafalkan hampir seluruh bagian Alkitab dan ia menggunakan karunia-Nya tersebut untuk menjadi penginjil keliling. Matlock mengatakan, ia mulai menghafal kitab suci ketika dia berusia 12 tahun. Dia teringat pernah menghafal PR-nya suatu hari, dan berpikir bahwa ia pasti juga bisa menghafal kitab suci. 2. Dr. William Evans, penulis buku berjudul How to Memorize the Bible, Bagaimana Cara Menghafal Alkitab pada tahun 1919. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Dr. Evans hafal seluruh Alkitab versi King James ditambah Perjanjian Baru versi American Standard. Buku tersebut mengulas teknik-teknik yang digunakan untuk menghafalkan Alkitab dengan cara sederhana yang bisa digunakan untuk semua umur. 3. Van Impe memiliki memori luar biasa dalam menghafal Alkitab. Dia mengklaim bahwa ia telah hafal sekitar 14.000 ayat dan butuh 35.000 jam untuk melakukannya. Dia menghafalnya dengan metode kartu. Selain itu, dia menyarankan orang lain yang berkeinginan untuk menghafal Alkitab adalah menghafalnya dengan sesuai subjek atau doktrin daripada per pasal. 4. John Goethe, wakil presiden eksekutif di West Coast Baptist College, telah hafal lebih dari 14.000 ayat dan dia masih terus melakukannya dalam rutinitasnya berjalan kaki sejauh 5 menit pada pukul 5.30 pagi. 5. Adam Hauge Davis, pastor di gereja baptis pertama di Durham, juga Nadine Hammonds, seorang perempuan tunanetra yang juga berhasil menghafal puluhan kitab dalam Alkitab. 6. Tom Mayer, anggota Wartsower International Ministries dan profesor sastra Bible College di California. Ia menulis buku The Memorization Study Bible, The New Testament KJV. 7. Herdian Putranto, tercatat sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, Unair, dari Indonesia yang lolos melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, SNMPTN. Herdian adalah salah satu orang Indonesia yang dipublikasikan berhasil menghafal Alkitab. Herdian mulai menghafalkan Alkitab sejak SMP. 8. Catatan kisah dari Michael Billester, distributor Alkitab, berkunjung ke sebuah desa kecil di Polandia beberapa saat sebelum Perang Dunia II. Memberi satu Alkitab kepada penduduk desa yang bertobat. Orang yang baru percaya ini mengedarkan Alkitab itu kepada orang lain. Siklus ini berlanjut sampai 200 orang menjadi percaya melalui satu Alkitab. Bill kembali tahun 1940 dan berkhotbah dalam kebaktian. Ia minta orang-orang yang hadir mengucapkan ayat-ayat Alkitab yang telah mereka hafalkan. Seorang pria berdiri dan berkata, "Mungkin kami salah tangkap. Maksud Anda ayat atau pasal?" Ternyata 13 orang hafal Matius, Lukas dan separuh kitab Kejadian. Ada yang berkomitmen hafal Mazmur. 9. Profesor seminari melakukan penelitian di Tanah Suci dan bertemu dengan seorang pria yang mengaku hafal PL dalam bahasa Ibrani. Mulai dari Mazmur 1 selama 2 jam tanpa salah kata per kata, sesudah selesai ternyata pria itu ateis. 10. Tertulian meluangkan waktu siang dan malam untuk membaca Alkitab. Begitu tekunnya ia, sehingga sangat banyak ayat yang dihafalnya, termasuk tanda-tanda bacanya. 11. Theodosius muda dapat mengutip ayat Alkitab manapun secara persis, dan berbincang-bincang dengan para uskup seolah-olah dia sendiri seorang uskup. 12. Origen tidak pernah makan atau tidur tanpa terlebih dulu membaca beberapa perikop Alkitab. 13. Eusebius mengatakan bahwa ia pernah mendengar seseorang, yang matanya ditusuk dengan besi panas pada masa pemerintahan Kaisar Dioklesia, mengucapkan hafalan Alkitab di depan banyak orang. 14. Beza sanggup mengucapkan semua surat Rasul Paulus dalam bahasa Yunani pada saat ia berusia 80 tahun. 15. Kramer dapat menghafal seluruh PB. Ia mempelajarinya dalam perjalanan ke Roma. Yang tidak tercatat masih banyak lagi, mulai dari kaum Lollard di Inggris, dan lain-lain. Luar biasa bukan? Bagaimana dengan Anda dan saya, tertarik masuk Muri, atau mau dapat uang berjuta-juta dari tantangan ini? Ada situs internet yang menantang bagi orang Kristen manapun yang bisa menghafal satu pasal atau satu kitab akan diiming-imingi uang hadiah. Nah teman-teman berminatkah Anda?
kalau bisa kenapa tidak ya? Lebih baik menjadi berkat. Banyak kakek nenek di Jayapura hafal seluruh kitab Mazmur. Hal ini karena di sini, kitab Mazmur didaraskan dan dinyanyikan oleh gereja-gereja tradisional macam GKI, Gereja Kristen Injili, di Tanah Papua, GPI, Gereja Protestan Indonesia, dan sebagainya di tiap hari pada buku, Mazmur dan Nyanyian Rohani, terjemahan dan musik oleh I.S. Kijne.